Ya, materi hari ini sesuai dengan RPS yang diberikan atau topik yang diberikan oleh koordinator, kita akan mereview atau membahas mengenai asuhan keperawatan abses hati, CA kolon, tipoid, dan obstruksi usus. Ya, topik yang pertama yaitu abses hati. Abses hati di sini merupakan bentuk infeksi yang terjadi pada hati yang karena terjadinya itu karena ada infeksi bakteri, parasit, jamur, maupun nekrosis steril yang bersumber dari sistem gastrointestinal yang ditandai dengan adanya pus di dalam parenkim hati. Kemudian ada berkembang dengan 3 kondisi ya. Yang pertama, kolinitis bakterial karena adanya sumbatan pada ductus biliar oleh batu. Kemudian Bacteremia venoporta berkembang mengikuti inflamasi usus atau perforasi organ, dan amoebiasis itu karena infeksi amoeba dari daerah tropis dan subtropis. Etiologinya ada abses hati amebik dan pyogenik, di mana abses hati amebik di sini adalah komplikasi dari amoebiasis ekstraintestinal yang sering dijumpai di daerah tropik atau subtropik termasuk Indonesia. Sementara untuk abses heparpyogenik itu dikenal sebagai hepatic abscess atau bakterial liver abscess. Untuk manifestasi klinisnya, pasien biasanya mengalami demam, hingga menggigil, nyeri abdomen, anoreksia, mual muntah, penurunan berat badan, keringat dingin malam hari, diare, dan asites. Untuk klasifikasinya ya ada seperti yang sudah kita bahas tadi, yang disesuaikan dengan etiologinya ada abses heparpyogenik dan abses hepar amoeba. Kemudian untuk patofisiologisnya di sini, yang pertama bakteri amoeba itu masuk ke dalam gastrointestinal kita dan menyebabkan peradangan pada hepar sehingga mengakibatkan infeksi. Nah, karena adanya infeksi, otomatis terjadinya kerusakan jaringan hepar yang menimbulkan adanya rasa nyeri. Nah, infeksi nyeri yang terjadi pada hepar ini bisa saja merambat hingga si pasien itu akan mengalami gangguan tidur. Kemudian abses hati juga akan mempengaruhi proses metabolisme sehingga akan terjadi perubahan nutrisi. Kemudian energi yang diperlukan oleh tubuh pasien juga akan mengalami penurunan sehingga pasien akan mengalami intoleransi aktivitas. Untuk pemeriksaan penunjangnya ya, untuk pemeriksaan laboratorium, yang pertama di sini adalah untuk mengetahui kelainan hematologi, antara lain seperti hemoglobin, kemudian leukosit, dan pemeriksaan faal hati. Kemudian pemeriksaan foto dada ya untuk melihat adanya perubahan pada diafragma kanan, kemudian berkurangnya pergerakan diafragma, apakah terjadinya effusi pleura, kolaps paru, dan abses paru. Kemudian untuk foto puls abdomen, ini dilihat apakah terdapat kelainan seperti hepatomegali, kemudian gambaran ileus, gambaran udara bebas di atas hati. Yang berikutnya yaitu adalah ultrasonografi untuk mendeteksi kelainan dari traktus biliar dan diafragma. Kemudian berikutnya yaitu adalah tomografi untuk melihat kelainan di daerah posterior dan superior. Kemudian pemeriksaan serologi untuk melihat sensitivitas yang tinggi terhadap kuman. Nah, untuk pengkajian yang dilakukan pada kasus abses hati, yang di sini yang pertama yaitu ada aktivitas atau istirahat. Ya, untuk melihat atau biasanya menunjukkan adanya kelemahan fisik, kelelahan, kemudian letargi, penurunan massa otot. Kemudian yang berikutnya adalah sirkulasi. Jadi di sini dilihat adanya gagal jantung kronis, cancer, disritmia, kemudian bunyi jantung ekstra, distensi vena abdomen. Yang berikutnya yaitu ada eliminasi diare, ya, keringat pada malam hari, kemudian flatus, distensi abdomen,
penurunan atau tidak adanya bising usus, feses yang berwarna seperti tanah liat, melena, urin gelap pekat. Kemudian dari makanan dan cairan. Nah, di sini menunjukkan adanya anoreksia, tidak toleran terhadap makanan, tidak dapat mencerna makanan, mual dan muntah, penurunan nafsu makan, dan peningkatan cairan. Adanya edema, kulit kering, turgor kulit buruk, dan ikterik. Kemudian berikutnya yaitu neurosensori, menunjukkan adanya perubahan mental, halusinasi, koma, dan bicara tidak jelas. Untuk aspek nyeri atau kenyamanan, menunjukkan adanya nyeri abdomen, kuadran kanan atas, kemudian pruritus, kemudian adanya sepsis, perilaku berhati-hati atau distraksi, fokus pada diri sendiri. Kemudian untuk pernafasan, apakah dilihat adanya dyspno atau tachypno atau pernafasan dangkal, bunyi nafas tambahan. Kemudian bagaimana ekspansi parunya, asites dan hipoksia. Kemudian dari segi keamanan untuk melihat adanya demam, ikterik, ekimosis, pteki, angioma, spider, dan eritema. Kemudian dari seksualitas menunjukkan adanya gangguan menstruasi, impoten, ataupun terjadinya atrofi pada testis. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama yaitu ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan neuromuskular. Kemudian yang berikutnya perubahan persepsi atau sensori, proses berpikir ya yang berhubungan dengan perubahan kimia atau penggunaan obat-obat farmasi. Kemudian yang berikutnya yaitu kekurangan volume cairan. Kemudian ada nyeri, kerusakan integritas kulit, dan resiko infeksi. Kemudian ada gangguan pola tidur dan kurang pengetahuan. Untuk intervensinya, Bapak dan Ibu pasti sudah paham ya, sudah mengetahui apa saja yang harus kita lakukan atau intervensi-intervensi apa saja yang bisa dilakukan terkait diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kasus abses hati. Nah, kemudian kita lanjutkan saja berikutnya yaitu mengenai CA kolon. CA kolon di sini yaitu keganasan yang berasal dari jaringan usus besar. Ya, jadi bisa saja terjadi pada bagian ascending kolon, kemudian atau transverse kolon atau descending kolon, bahkan sampai di bagian sigmoid. Nah, di sini kita melihat pembagian anatomi dari kolon kita ya, diawali dari adanya cecum, kemudian ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, baru diakhiri di rektum. Nah, di sini kanker itu bisa tumbuh di mana saja. Kemudian epidemiologinya, CA kolon termasuk jenis kanker ketiga yang terbanyak diderita oleh pria dan wanita. Ini menurut American Cancer Society. Kemudian di seluruh dunia kanker ini menempati urutan ketiga. Ya, untuk bisa bertahan hidup, dia punya prognosis sekitar 6%. Kemudian semakin awal dideteksi, kanker ini akan memberikan harapan hidup kepada pasiennya dengan presentasi yang cukup besar ya. Kemudian riwayat kanker, ya, kemudian ada etiologinya, ada riwayat kanker atau polip adenoma individual dalam keluarga, kemudian riwayat individu pernah mengalami penyakit kronis peradangan pada usus, sedikit aktivitasnya atau jarang melakukan aktivitas fisik, obesitas, konsumsi tinggi daging merah, merokok, dan konsumsi alkohol. Kemudian untuk patofisiologisnya, di sini berawal dengan adanya infeksi pada bagian usus, kemudian atau pada bagian kolon, kemudian munculnya polip adenoma, ya, jadi ada tipe adenoma, ada yang tubular, ada yang tubofilius, dan filus. Kemudian dalam waktu 5-10 tahun, tumor ini akan menjadi ganas dan akan membesar di daerah lumen dan mulai menginvasi dinding usus. Kemudian tumor pada usus bagian kanan dia akan cenderung konsistensinya tebal dan besar.
serta menyebabkan nekrosis dan ulkus. Sementara pada tumor yang di usus kiri biasanya akan berbentuk seperti kancing, sehingga menyebabkan ulkus pada suplai darah. Nah, kemudian produk akhir metabolik dan bakteri ini konstipasi, ya. Jadi karena konstipasi yang lama itu bisa menyebabkan zat-zat karsinogenik ini kontak lebih lama dengan dinding usus sehingga akan memicu kanker. Kemudian konsumsi daging merah ini di sini karena ada protein yang susah diuraikan sehingga daging merah itu juga kurang berserat sehingga akan meningkatkan risiko kanker. Untuk gejala klinisnya yaitu adalah perdarahan pada bagian rektum, kemudian perubahan pola defekasi, nyeri abdomen, penurunan berat badan, anemia, anoreksia, kram, mual, dan muntah, kemudian feses berwarna gelap dan coklat kemerahan, teraba massa di kuadran bawah, lesi pada kolon ascendant dan transversum, dan kemudian kalau misalkan pada kolon descendant, feses itu seperti pita yang mengandung darah merah terang dan mukus tenemus. Untuk klasifikasinya, di sini yang pertama adalah karsinoma in situ, di mana karsinomanya hanya terdapat pada lapisan terdalam dari kolon atau rektum, jadi belum terlihat. Kemudian stadium 1 ya sudah muncul pada dinding dalam kolon atau rektum, tapi belum menembus ke luar dinding. Biasanya agak susah untuk kita deteksi karena dan belum memunculkan adanya gejala klinis. Kemudian masuk ke stadium 2 ya sudah menyebar ke lapisan otot dari kolon dan rektum. Tapi belum ke kelenjar getah bening. Kemudian untuk stadium ketiga, kankernya menyebar ke kelenjar getah bening. Stadium keempat sudah menyebar ke atau bermetastase ke organ tubuh yang lain. Nah, untuk pemeriksaan dan diagnostiknya, ya, jadi ada pemeriksaan laboratorium klinis, kemudian ada screening karsinoma embryonic antigen, kemudian pemeriksaan laboratorium patologi anatomi, radiologi, kolonoskopi, dan colok tubur. Ini adalah pemeriksaan yang biasanya dilakukan untuk menunjang diagnosis medisnya. Untuk diagnosis bandingnya, dia ada irritable bowel syndrome, kolelitis ulceratif, penyakit Crohn, fisura ani, dan penyakit divertikulum. Untuk penata laksanaannya pada stadium di bawah 2 biasanya akan dilakukan pembedahan, sementara pada stadium lebih dari 2 akan dilakukan radioterapi dan kemoterapi adjuvant. Nah, untuk diagnosa keperawatannya, yang biasa muncul adalah nyeri, kemudian kerusakan integritas kulit, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, dan yang paling sering yaitu konstipasi. Nah, diagnosa keperawatan ini disesuaikan dengan keluhan utama si pasien. Ya, kalau misalkan pasien masuk ke rumah sakit karena nyeri, ya kita tulis nyeri, sementara diagnosa tambahannya bisa saja ada konstipasi, ada nutrisi kurang dari kebutuhan, kemudian defisit pengetahuan sesuai dengan kondisi si pasien. Kemudian kita lanjut untuk materi tipoid. Nah, demam tipoid di sini adalah salah satu infeksi yang disebabkan karena adanya infeksi dari Salmonella typhi, di mana Salmonella typhi di sini sering kita temukan pada makanan dan minuman yang sudah tercemar, atau pada feses ataupun urin orang-orang yang terinfeksi dari kuman Salmonella. Nah, etiologinya yaitu adalah Salmonella typhi, ada yang tipe A, B, dan C. Nah, ini adalah patofisiologis dari demam tipoid ya, di mana kuman Salmonella ini bisa masuk ke usus halus, kemudian bisa jika dalam jumlah yang banyak dan masuk dia ke lambung, dia bisa saja dimusnahkan atau dieliminasi di asam lambung atau dengan asam lambung kita, dengan konsekuensi akan terjadi peningkatan asam lambung, sehingga akan merangsang adanya refleks mual dan muntah.
Kemudian jika sudah sampai masuk ke usus halus, maka akan terjadi peradangan pada usus, ya, usus kita bisa mengalami perdarahan, kemudian akan terjadi nyeri, tekan. Kemudian, dari aliran darah yang sudah terkontaminasi oleh Salmonella typhi, itu bisa masuk ke aliran limfe, sehingga akan menghambat, limpa, ya, kemudian bersarang di hati, sehingga akan terjadi infeksi pada hati kita dan limpa kita. Nah, untuk manifestasi klinisnya, manifestasi klinis dari tipoid ini berkisaran kurang lebih 10-14 hari. Di mana pada minggu pertama, pada saat infeksi sudah masuk atau kuman sudah masuk, biasanya demam akan naik, terutama di sore hari dan malam hari. Kemudian nyeri otot dan nyeri kepala, penurunan nafsu makan dan mual, batuk, epistaksis, obstipasi atau konstipasi, obstipasi atau diare akan muncul, kemudian perasaan tidak enak di perut. Kemudian pada minggu kedua ya masih pasien akan mengalami demam ditambah dengan adanya bradikardi, kemudian lidah kotor yang pinggirnya hiperemi, kemudian hepatomegali, meteorismus, dan penurunan kesadaran. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama di sini yaitu adalah darah tepi perifer ya, untuk melihat pasiennya anemi atau tidak, kemudian apakah sudah mengarah ke leukopenia, kemudian limfositosis relatif ataupun trombositopenia. Dan pemeriksaan serologinya ada pemeriksaan Widal dan kadar dari IgG dan IgM. Kemudian pemeriksaan kultur atau pengembangbiakan dari bakteri Salmonella. Untuk diagnosa atau diagnosis keperawatannya, yang pertama yaitu ada ketidakseimbangan volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan hipertermia dan muntah, ditandai dengan turgor kulit yang menurun, badan lemas. Kemudian diagnosa berikutnya yaitu hipertermia yang berhubungan dengan hilangnya cairan tubuh dan proses peradangan. Kemudian berikutnya yaitu kekurangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, nyeri akut, kurang pengetahuan, dan cemas. Ya, kita lanjut kembali untuk materi kita yang berikutnya yaitu adalah obstruksi usus. Obstruksi usus di sini merupakan satu blok saluran usus yang menghambat pasase cairan atau yang menghambat perjalanan cairan, ya, aliran cairan, flatus dan makanan yang disebabkan baik itu secara mekanis ataupun fungsional. Kemudian obstruksi usus di sini adalah gangguan pada aliran normal isi usus sepanjang saluran intestinal kita. Nah, obstruksi usus di sini dapat didefinisikan sebagai gangguan, apapun penyebabnya, ya. Kemudian menurut letak sumbatannya, ada yang dibagi menjadi dua, yaitu obstruksi tinggi dan rendah. Kalau misalkan obstruksi tinggi bila mengenai usus halus, sementara obstruksi rendah itu mengenai usus besar. Kemudian terdapat dua jenis obstruksi usus, ada yang non-mekanis, ada yang mekanis. Di mana yang non-mekanis di sini contohnya yaitu adalah ileus paralitik. Nah, terjadinya di sini atau gaya peristaltik usus di sini terhambat karena adanya racun atau trauma yang mempengaruhi atau yang mengakibatkan penurunan pengendalian otonom motoritas usus. Sementara kalau yang mekanis itu terjadi obstruksi di dalam lumen usus yang disebabkan karena adanya tekanan ekstrinsik. Untuk etiologinya, ya, adanya refleks penghambat peristaltik akibat viscera abdomen yang tersentuh tangan, kemudian tumor ganas, ya, kemudian ada inkaserasi lengkung usus pada hernia inguinalis atau femoralis. Nah, untuk manifestasi klinisnya, yang pertama ada nyeri kram atau kram pada perut, ya, kita sering sebutnya jenis kolik. Kemudian tidak dapat flatus, kemudian terjadi perdarahan, muntah, dehidrasi, syok, konstipasi, distensi abdomen, kemudian nyeri tekan, anoreksia, dan malaise.
Kemudian pasien juga mengalami demam, takikardi, diaforesis, pucat, haus terus-menerus, ketidaknyamanan secara umum ya, karena memang rasa nyeri pada abdomen, mulut kering, dan sakit. Nah, obstruksi usus halus ini terjadinya akumulasi isi usus, cairan, dan gas itu pada bagian usus yang mengalami obstruksi. Nah, dengan adanya distensi dan retensi cairan, ini akan mengganggu proses penyerapan cairan dan akan merangsang lebih banyak sekresi lambung. Kemudian dengan peningkatan distensi ini, tekanan dalam lumen usus juga akan meningkat, yang mengakibatkan penurunan tekanan kapiler vena dan arteriola. Pada akhirnya, ruptur ataupun perforasi dari dinding usus itu tidak bisa dihindari, ya, dan akibatnya pasien akan mengalami peritonitis. Sementara untuk obstruksi usus besar ini terjadi di daerah proksimal di sebelah obstruksi. Kemudian jika terjadinya pada kolon, ini akan mengakibatkan distensi yang hebat dan perforasi. Kemudian untuk pengkajiannya di sini karena terjadinya akumulasi dari cairan, kemudian makanan dan gas ya dan fekal. Jadi pasien bisa saja mengalami muntah yang banyak dengan bau itu seperti ada bau feses. Kemudian perubahan pada pola usus, fesesnya berbentuk pita, kemudian ada distensi abdomen yang biasa kita temukan, kemudian nyeri kolik, lalu bising usus awalnya akan terdeteksi cepat di atas sisi obstruksi, kemudian setelah itu bising usus akan berhenti. Nah, untuk diagnosa keperawatannya ada nyeri ya, yang pasti muncul itu adalah nyeri, kemudian risiko kekurangan volume dan cairan karena pasiennya muntah, kemudian nutrisi kurang dari kebutuhan karena penurunan nafsu makan, kemudian melambatnya proses penyerapan nutrisi, dengan risiko infeksi, dan ansietas. Nah, demikian pemaparan materi saya hari ini. Jika ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke sesi diskusi.